Akuntansi internasional. Pemicu munculnya akuntansi internasional. Beberapa pemicu munculnya akuntansi internasional. Yang pertama, semakin luas dan besarnya jangkauan dan operasi MNC atau Multinational Cooperation. Yang kedua, investasi di luar yang dilakukan perusahaan, investor, pemerintah, dan sebagainya. Yang ketiga, fluktuasi keuangan yang disebabkan berubahnya sistem keuangan internasional yang menyebabkan timbulnya risiko perubahan kurs valuta asing sehingga memerlukan informasi akuntansi. Yang keempat, meningkatnya harga sumber-sumber alam dan komoditi serta monopoli. Yang kelima, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan aspirasi dunia ketiga. Yang keenam, meningkatnya peranan modal. Yang ketujuh, berubahnya vision pasar modal. Yang kedelapan, pasar modal USA tahun 1999, New York Stock Exchange terdapat 1.200 perusahaan asing yang terdaftar di pasar modal USA yang berasal dari 56 negara. Peraturan Amerika untuk bisa listed di pasar NYSE, maka emiten perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, proses pendaftaran. Yang kedua, menyerahkan laporan keuangan. Definisi akuntansi internasional. Ada 3 kemungkinan pengertian orang terhadap akuntansi internasional. Yang pertama, konsep Foreign Subsidiary Accounting atau Accounting for Foreign Subsidiary. Beranggapan bahwa akuntansi internasional hanya menyangkut proses penyusunan laporan, konsolidasi dari perusahaan induk dengan perusahaan cabang yang berbeda di berbagai negara. Yang kedua, konsep korporatif atau international accounting yang menekankan dalam upaya mempelajari dan mencoba memahami perbedaan akuntansi di berbagai negara. Yang ketiga, universe atau World Accounting yang berarti merupakan kerangka atau konsep di mana kita memiliki satu konsep akuntansi dunia termasuk di dalamnya teori dan prinsip akuntansi yang berlaku di semua negara. Belkawi 1985 mendefinisikan akuntansi internasional menyangkup semua perbedaan prinsip, metode, dan standar akuntansi di semua negara, termasuk di dalamnya prinsip akuntansi GAAP yang ditetapkan di tiap negara, sehingga akuntan harus menguasai semua prinsip di semua negara jika mempelajari akuntansi internasional. Ada maksud untuk memiliki prinsip yang berlaku umum sedunia. Perbedaan ini diakui karena adanya perbedaan geografis, sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Menurut Belkawi 1985, beberapa determinan yang mengakibatkan perbedaan tujuan, standar, kebijakan, dan teknik akuntansi adalah: yang pertama, relativisme budaya; yang kedua, relativisme bahasa; yang ketiga, relativisme politik dan sipil; yang keempat, relativisme ekonomi, hukum, dan pajak. Untuk mengatasi permasalahan Mueller 1976 mengemukakan 3 usul, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setiap perusahaan menyusun laporan keuangan prime dan sekunder. Yang kedua, single domains reporting atau artinya laporan keuangan disusun menurut standar dari domisili perusahaan tersebut. Yang ketiga, laporan keuangan disusun menurut standar internasional. Lembaga Akuntansi Internasional, International Federation of Accountants, dan International Accounting Standard Committee. Beberapa lembaga internasional dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, Accounting International Study Group, didirikan oleh Amerika, Inggris, dan Kanada. International Congress of Accounting didirikan tahun 1904 dengan tujuan meningkatkan konsultasi dan pertukaran ide antara akuntan di berbagai negara. Yang ketiga, International Coordination Committee for the Accounting Professional, mempelajari kode etik, profesi, pendidikan dan latihan, dan struktur organisasi akuntan regional, didirikan tahun 1976. Yang keempat, International Federation of Accounting,
Organisasi akuntan regional yang punya sumbangan terhadap perkembangan akuntansi internasional. Core Standard. Tujuan Core Standard adalah untuk menyusun body of standard lengkap untuk digunakan dalam penawaran saham internasional atau cross-border security offering. IOSCO International Organization of Security Commission telah menyusun 40 standar tahun 1993. Rencana struktur dan sistem baru IACS. Struktur dan ketentuan baru IACS maka diperbanyak full-time staff. Untuk meningkatkan independensi, maka diperbanyak full-time staff. Seleksi dewan dipilih berdasarkan kriteria the best quality, bukan hanya dari aspek geografi atau region. Jumlah anggota antara representatif dan effective harus diseimbangkan. Voting threshold antara simple majority diterapkan. Transaksi valuta asing menurut PSAK. Standar akuntansi yang mengatur transaksi valuta asing dicantumkan dalam PSAK nomor 10, sedangkan penjabaran valuta asing dalam laporan keuangan dicantumkan dalam PSAK nomor 11. Metode penjabarannya dibedakan antara perusahaan yang memiliki kegiatan usaha luar negeri yang merupakan bagian integral dari perusahaan atau entitas asing.